Eh, Halo, aku baru pulang kerja dari malam kedua. BTW ini video pertama kali yang aku buat di tahun 2026. Nah, di video ini aku mau menyampaikan beberapa hal tentang, ya kembali lagi kayak update gitu. Nggak terasa video ini diambil pada tanggal 25 Maret 2026, artinya udah jalan sekitar 2 bulan lebih, bahkan hampir gen ganjil bulan 3. Bicara tentang tahun yang baru, di akhir tahun kemarin aku komitmen sama diriku untuk buat resolusi yang kali ini lebih terperinci, lebih jelas, dan setelah dihitung-hitung aku buat resolusi itu sekitar ada 8 poin. Nah, di sini sebenarnya aku ingin menjabarkan resolusiku apa di awal tahun kemarin, tapi kayaknya nggak semua bisa ku spill karena masih bersifat privasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat eh, di akhir tahun nanti aku ingin menonton video ini dan melihat resolusi apa aja yang telah berhasil kucapai. Jadi langsung aja yang pertama tentang ibadah minggu. Jadi aku komitmen tiap ibadah minggu itu aku mencatat poin-poin apa yang ku dapat selama khotbah, karena jujur ya sering selama khotbah itu buat ngantuk. Selama khotbah itu aku ngantuk karena mungkin kurang menikmati ya. Jadi dengan adanya resolusi ini uh, bisa buat aku ada alasan untuk bisa fokus dengar khotbah. Nah, kalau di site di tempat kerjaku ini kan ibadahnya itu malam, kadang pulang kerja itu capek, jadi kayak nggak memungkinkan untuk ngikuti ibadah karena harus makan dan waktunya itu mepet lah. Jadi kadang bisa telat. Terus kalau misalnya ibadahnya di offline di sini, aku nambah komitmen kecil untuk tidak menghidupkan data dan jaringan karena itu ngedistract aku kalau misalnya mendengarkan khotbah atau menjalankan ibadah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, aku udah jalan hampir 2 tahun ya, di bulan 7 nanti bekerja, dan tak kenapa aku ngerasa lambat aja dalam menyisihkan uangku untuk tabunganku gitu. Dan yang ku dapati, aku itu kayaknya belum punya target spesifik gitu. Jadi di tahun 2025 akhir kemarin aku komit untuk punya menargetkan nominal berapa di tahun ini yang ingin ku capai gitu. Jadi itu bisa kayak alert sama diriku sendiri kalau misalnya aku lagi mungkin foya-foya ngabisin uang. Jadi resolusiku yang kedua itu untuk punya tabungan 100 juta liquid. Ya, kedengarannya agak mustahil sih dan sedikit buat takut, cuman kalau kata Mbak Najwa, punya mimpi itu harus sampai buat kalian takut. 100 juta liquid ya, liquid cash gitu, bukan dalam bentuk apapun. Sekarang aja dengernya masih janggal sih, tapi kita lihat di akhir tahun. Kemudian yang ketiga, aku pengen bawa mama sama bapakku dan Joshua adikku yang paling kecil ya liburan ke Jogja. Kenapa Jogja pilihannya? Karena mungkin sekitar bulan 5 atau bulan 6, adikku yang satunya lagi yang di atas Joshua itu akan merencanakan wisuda di sekitar bulan 5 atau bulan 6. Jadi ada kemungkinan orang tua akan terbang ke sana, ke Jogja, untuk merayakan wisuda si nama adikku Niko. Dan Joshua ya biar jadi ada pengalamannya untuk bisa naik pesawat sih. Aku pengen akomodasiin, ya kalau dari pengenku, aku pengen full akomodasiin. Menurutku bisa, cuman itu pilihan yang wise atau enggak untuk saat ini gitu. Itu bisa dipikirkan nanti. Kalaupun enggak Joshua ya, mohon maaf Joshua kalau mau nonton. Setidaknya bapak mama harus tidak mikirkan biaya sih. Tidak terlalu memikirkan biaya untuk ke Jogja nanti. Itu wishlistku lah.
For your information, shiftku bekerja saat ini tuh 3 pagi. Setelah masuk 3 pagi, masuk 3 malam. Setelah 3 malam itu off. Jadi kadang pulang kerja itu kan aku banyak waktu kosong. Menurutku ya masih kurang banyak waktu kosong. Resolusiku tahun 2026, untuk 2026, setelah 3 hari masuk, setelah 3 hari pulang dari shift pagi, aku menyediakan waktu minimal 30 menit untuk belajar suatu hal baru atau skill baru lah yang dari nol. Aku nggak tahu ilmunya apa. Dan aku memutuskan untuk memilih belajar skill copywriting. Setelah melihat-lihat, mengulas berbagai informasi, copywriting itu ilmunya menurutku cukup bisa meluas kemana-mana. Karena aku juga belum tahu mau arahnya kemana untuk belajar skill ini. Jadi aku milih copywriting yang menurutku masih luas dan bisa ke arah mana saja gitu. Jadi aku memilih untuk mempelajari itu di sepulang shift pagiku. Keep itu tempat aku nulis resolusiku. Jadi aku catat di Keep itu 3 hari. Setelah shift pagi itu 3 harinya belajar copywriting itu. Namun kenyataannya kadang aku kan suka badminton juga ya. Jadi aku mengurangin frekuensi aku belajar copywriting itu. Jadi 2 hari seminggu, dua kali dalam seminggu aku belajar copywriting. Jadi setelah pulang 2 pagi aku belajar copywriting. Di pagi ketiganya aku biasa sempatkan waktu luangnya untuk badminton di malam harinya. Nah setelah shift pagi kan ada shift malam. Pulang dari shift malam itu aku punya resolusi untuk setiap pulang shift malam seperti ini, aku nanti setelah tidur, ya pasti pulang shift malam kan tidur dulu, habis itu menyiapkan waktu sekitar 30 menit untuk belajar. Ini bukan skill tapi ilmu mendalami agama Kristen. Jadi di situ kayak belajar tentang firman, dan hasil pelajarannya itu aku catat dalam satu buku. Bukunya itu ini sih. Ini nggak ada alasan sih, cuman ini buku yang kubawa dari Medan. Dimana buku ini yang kupakai dari awal waktu zaman kuliah, yang nemanin penelitian, skripsian. Begitu. Jadi aku melanjutkannya di buku ini. Kayak ini di 1, di 2. Kayak gitulah. Nggak rapi sih, cuman seru aja sih kalau misalnya kita membaca lagi apa yang udah kita dapati atau renungkan gitu. Ya, aku juga punya resolusi yang agak sedikit cukup unik, cuman per bulan 3 ini ternyata aku banyak nge-skip dan melewatkan. Jadi aku kadang itu, jadi aku ceritain dulu kalau misalnya resolusinya itu adalah setiap hari menulis 1 kalimat random atau cerita atau menemukan kata-kata random, karena aku punya kebiasaan kadang menemukan jokes-jokes menarik, menurutku ya, jokes-jokes menarik, terus kalimat-kalimat yang random yang ada di pikiranku. Nah, aku ingin menuangkan itu belajar dari Bang Radit sih. Dia kayak menulis aja gitu. Tapi banyak bolongnya sih. Dan bisa kupastikan di tahun 2026 akhir tidak terlalu membanggakan diriku untuk bisa baik menjalankan resolusiku yang satu itu. Jadi mungkin itu aja resolusiku di tahun 2026 ini. Dan ada tadi beberapa hal yang nggak bisa aku sampaikan karena masih bersifat privasi. Intinya komitmenku di 2026 ini tentunya jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan video ini dibuat untuk menjadi reminder aja kayak mana gimana diriku di tahun sebelumnya. Mungkin itu aja. Shalom.